Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para bujangan dan para gadis yang punya rencana untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad, yaitu nikah, maka nikah adalah merupakan ibadah yang paling indah karena bisa membuat bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Kalau kita melihat surat An-Nur ayat yang ke-32, itulah salah satu anjuran kita diperintahkan untuk nikah. Allah berfirman, wa ankihu ayyaminkum wasolin min ibadukum iyakunu fuqara yughnihimul fadli wallahu wasi'un alim. Kata Allah, tikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu, para gadis, para bujang, juga termasuk para janda. Seandainya pas waktu nikah masih fakir, masih belum ada kekayaan, belum ada rezekinya, maka kata Allah, Allah jamin akan Allah berikan kemampuan lewat pernikahan itu. Karena ternyata ketika nikah, kenapa jadi nambah rezeki? Karena yang biasa berdoa sendiri, setelah nikah berdoanya jadi berdua, berjamaah. Maka disitulah sebenarnya tidak usah merasa berat dan khawatir. Hakikat pernikahan itu sebetulnya apa? Tidak terlalu mahal, tidak terlalu berat. Yang jadi mahal itu kenapa? Karena lebih kuat tradisinya. Kalau lihat sunahnya, sebutnya apa? Tidak mahal. Karena syarat pernikahan tuh sama aturannya tuh. Yang penting pertama ada kedua mempelai yang sudah dua-duanya siap untuk membangun rumah tangga. Yang kedua ada wali yang sebagai yang menikahkannya. Kemudian yang ketiga harus ada saksi, satu pihak dari perempuan juga dari laki-laki. Kemudian juga harus ada mahar. Setelah ada mahar harus ada ijab dan qabul. Hanya syarat itulah sebenarnya syarat masalah pernikahan itu sah. Apalagi di zaman musim Covid sekarang ini, sebetulnya kalau kita itu sunnah, itu bisa laksanakan sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena inti pernikahan itu sebenarnya apa? Yang penting orang sudah tahu kita sudah nikah. Karena harus i'lanun, harus dikasih tahu supaya tidak menjadi fitnah. Nah, ukurannya apa? Kalau lihat di hadisnya apa? Ukurannya apa? Nikah itu hanya dengan 1 ekor kambing. Kalau lihat di Arab itu 1 ekor kambing itu ukurannya paling untuk makan 10 orang. Jadi ketika ada 10 orang walimah, itu sudah cukup dengan 1 ekor kambing itu. Karena walaupun dengan seekor kambing tetap harus ada namanya walimah. Maka kepada para bujangan, para gadis, sebetulnya yang niat mau nikah, kuatkan saja dalam hati mau nikah, insya Allah Allah akan mudahkan rezekinya di saat niat mau nikah dan di saat sudah nikah. Tapi ada pesan dari Nabi Muhammad. Di saat ketika nikah, pesan yang paling kuat adalah apa? Itu selalu ayatnya menggunakan takutlah kepada Allah. Makanya ada 3 ayat kaitan pernikahan. Satu adalah termasuk dalam surat Ali Imran. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini disuruh bertakwa dan jangan mati dengan keadaan Islam. Kenapa? Tapi hubungan dengan pernikahan. Apa maksudnya? Dan nikah itu dasarnya harus dengan ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan pernikahan. Karena apa?
karena akan dipinta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ijab kabul paling itu menghabiskan hanya 5 menit. Ketika saya terima nikahnya bulan binti bulan dengan masa sekian bayar tunai, paling 5 menit. Tapi yang 5 menit ini akan merubah sejarah, yang sejarahnya begitu dahsyat. Asalnya haram jadi halal lewat ijab dan kabul, hanya dengan 5 menit. Padahal tadinya haram, nggak boleh dipegang, disentuh. Jadi dengan ijab kabul jadi halal. Yang kedua, sejarah yang akan berubah. Yang asalnya seorang perempuan telah tanggung jawab orang tuanya, bapak ibunya, tapi ketika sudah nikah jadi tanggung jawab suaminya. Maka bahagia sengsaranya istri yang ditanya adalah suaminya oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena sudah diserahkan oleh orang tuanya kepada suaminya. Maka itulah kenapa mencari surganya seorang istri kepada suami. Tapi mencari surga seorang adalah kepada orang tuanya. Maka begitu sudah dinikahkan, dilepaskan, silahkan menjadi milik suaminya. Maka disitulah seorang suami menjadikan seorang pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka yang ditanya tuh satu hubungannya dengan nafkah lahir, yaitu apa? Makanan, minuman, sandang, pangan, perumahan. Tapi juga masalah batin, hubungan masalah batin. Nah, itu kaitan dengan masalah perhatian, pendidikan. Karena itu merupakan bagian dari kebutuhan batin. Karena di situ salah satu yang dirasakan kebutuhan batin apa? Ketika timbulnya apa? Satu, saling menyayangi, mencintai. Itulah yang disebut namanya mawaddah warahmah. Makanya di ayat di surat 30 surat Ar-Rum ayat 21, itulah inti hakikat pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alnakum mawaddah warahmah inna fi dzalika la ayat liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kuasa Allah kata apa? Allah ciptakan tuh manusia sudah ada pasangannya. Jadi nggak usah susah nyari. Kenapa? Pasangannya sudah Allah tentukan. Cuma kita tinggal nunggu waktunya saja. Itulah kenapa harus berdoa, minta sama Allah. Karena kita sudah pasangannya, cuma tentukan kapan terjadinya itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala.